Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Habib Bawafi MHI dan dosen pengampu mata kuliah Studi Islam Bapak Sodik MPDI. Saya mau menyampaikan materi tentang metodologi memahami Islam. Yang pertama, metodologi ulumul tafsir Al-Quran. Pengertian metodologi tafsir Al-Quran. Metodologi tafsir ialah ilmu tentang metode penafsiran Al-Quran, artinya ilmu tentang cara penafsiran, atau dengan kata lain ialah pembahasan ilmiah tentang metodologi penafsiran Al-Quran. Metode adalah salah satu sarana yang amat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka, dalam kaitan ini, studi tafsir Al-Quran tidak lepas dari metode, yakni suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar sesuai yang difirmankan Allah kepada Rasul-Nya. Adapun metodologi penafsiran Al-Quran yaitu pembahasan ilmiah tentang metode penafsiran Al-Quran berkenaan dengan metode. Nasruddin Baidin dalam bukunya Wawasan Baru Ilmu Tafsir membagi 4 metode, yaitu metode global ijmali, metode analisis tahlili tafsili, metode perbandingan mukhorin, dan metode tematik maudu'i. 2. Perkembangan metodologi tafsir. Pada saat penyampaian ayat Al-Quran, Rasulullah SAW yang berfungsi sebagai mubayyin kepada para sahabat tentang arti Al-Quran, khususnya yang berkenaan ayat-ayat yang tidak dapat dipahami atau samar. Hal ini berlangsung sampai wafatnya Rasulullah SAW. Nabi dan para sahabat menafsirkan Al-Quran secara ijmali, tidak memberikan rincian yang memadai, dan metode ini yang mula-mula muncul. Metode ini ditetapkan oleh Al-Suyuti dalam kitabnya Al-Jalalain. Kemudian diikuti oleh metode tahlili dengan mengambil bentuk Al-Matsuri riwayat. Kemudian tafsir ini berkembang dengan bentuk Ar-Roy. Dalam perkembangan selanjutnya, di abad modern lahir metode yang serupa, yakni mengilhami lahirnya metode maudu tematik, dan juga lahir pula metode mukhorin perbandingan. 3. Kajian metode tafsir Al-Quran. M. Khuraish Shihab mengemukakan pendapatnya bahwa dari keempat metode tafsir yang paling populer adalah metode tahlili dan maudu'i. Para mufasir berusaha menjelaskan makna-makna ayat Al-Quran dari berbagai aspek dengan selalu memperhatikan runtutan ayat-ayat Al-Quran. Para ahli melakukan pembagian metode penafsiran Al-Quran menjadi 4 macam metode sebagai berikut. Yang pertama, metode ijmali global. Metode ijmali adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tapi mencakup dengan gaya bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca, serta sistematik penulisan sesuai ayat-ayat di dalam mushaf. Kelebihan metode ijmali yaitu 1. Praktis dan mudah dipahami, artinya tidak berbelit-belit. 2. Bebas dari penafsiran Israiliyat, arti relatif murni dan terbebas dari pemikiran Israiliyat. 3. Akrab dengan bahasa Al-Quran, artinya tafsir ijmali terasa singkat dan padat serta akrab dengan bahasa kitab suci. Kekurangan metode ijmali yaitu menjadi petunjuk Al-Quran bersifat parsial, tidak ada ruangan untuk mengemukakan analisis yang memadai. B. Metode analitis.
tahlili. Metode analisis ialah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek dan menerangkan makna-maknanya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir. Metode ini digunakan teknik menguraikan makna Al-Quran ayat demi ayat dan surah demi surah sesuai urutannya. Pada metode analisis terdapat pula kelebihan, yaitu ruang lingkup yang luas dan memuat berbagai ide. Artinya mufasir dapat mencurahkan ide-ide dan gagasan dalam menafsirkan Al-Quran. Adapun kekurangannya, satu, menjadikan petunjuk Al-Quran secara parsial atau terpecah-pecah dan seakan-akan tidak utuh dan tidak konsisten. Dua, melahirkan penafsiran yang subjektif, artinya menafsirkan sesuai dengan kemauan hawa nafsu dan masuknya pemikiran Israiliyat dan biasanya yang bersifat kisah-kisah atau cerita-cerita. C. Metode komparatif muqarin. Terdapat definisi yang berbeda mengenai metode ini, yaitu 1. Membandingkan teks naks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan redaksi dalam dua kasus atau lebih dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi kasus yang sama. 2. Membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan. 3. Membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. D. Metode tematik maudhu'i. Maksud metode tematik adalah membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dengan tema atau judul yang telah semua ayat yang berkaitan dihimpun, dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek seperti ashab al-nuzul, nasih, mansukh, dan sebagainya. A. Metodologi ulumul hadis. Pengertian ulumul hadis. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis. Ulum al-hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab sebagai bentuk jamak dari ilmu berarti ilmu-ilmu, sedangkan al-hadis dari kalangan ulama hadis berarti segala perbuatan, perkataan, takrir, atau sifat yang disandarkan kepada Nabi. 2. Tujuan mempelajari ulumul hadis. Tujuan mempelajari ilmu hadis adalah untuk mengetahui memilah hadis-hadis yang sahih dari yang selainnya, yakni mengetahui keadaan dari suatu hadis, apakah hadis tersebut sahih, hasan, atau bahkan dhaif, lemah sehingga tidak dapat digunakan sebagai pegangan. A. Sanad isnad. Sanad atau isnad yaitu silsilah rantai periwayatan perawi yang menghubungkan kepada suatu matan. B. Matan. Matan adalah ucapan atau kalimat yang berhenti berujung pada sebuah rantai sanad. 3. Macam-macam hadis. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih berasal dari kata as-sahih yang artinya sehat atau tanpa cacat. Jadi pengertian hadis sahih adalah hadis yang berasal dari orang yang dipercaya, yang tidak ada keraguan di dalamnya. 2. Ciri-ciri hadis sahih. Yang pertama, diriwayatkan oleh perawi hadis yang jujur, terpercaya, baik pengalaman agamanya dan sempurna ingatan dan hafalannya. B. Para perawi yang terdekat dalam sanad harus sejaman. C. Rangkaian sebuah perawi dalam sanad itu haruslah bersambung mulai dari perawi pertama hingga pada perawi terakhir. D. Para perawinya harus terdiri dari orang-orang yang dikenal shihot dalam hati adil dan dobit. 3. Syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung, bersifat adil, perawinya dobit, tidak syadz, tidak berilat. Hadis hasan. Hadis hasan adalah
Hadis Hasan berasal dari kata al-jamal, yaitu indah. Menurut Al-Catabi, hadis Hasan adalah hadis yang diketahui tempat keluarnya dan telah masyhur rawi-rawi sanadnya dan kepadanya tepat berputar kebanyakan hadis dan yang diterima kebanyakan ulama dan sampai oleh umumnya fuqaha. Dua macam-macam hadis Hasan. Hadis Hasan lizatihi, hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis Hasan yang telah ditentukan. B. Hasan ligorihi, hadis Hasan yang tidak memenuhi persyaratan secara sempurna. C. Hadis do'if. Hadis do'if merupakan hadis yang tidak memuat atau menghimpun sifat-sifat hadis sahih dan tidak pula menghimpun sifat-sifat hadis Hasan. Dua macam-macam hadis do'if. Untuk lebih mengenali hadis do'if yang banyak bertebaran, berikut ini adalah beberapa macam hadis do'if beserta cirinya. A. Hadis do'if karena gugurnya rawi. Cirinya: hadis mursal, hadis yang gugur rawinya di akhir sanad. 2. Hadis mukhonti, hadis yang gugur satu atau dua orang rawi tanpa beriringan menjelang akhir sanad. 3. Hadis mudal, hadis yang gugur dua orang rawinya atau lebih secara beriringan dalam sanadnya. 4. Hadis mu'allaq, hadis yang gugur satu rawi atau lebih dari sanad atau bisa juga bila semua rawinya digugurkan, tidak disebutkan. 5. Hadis do'if karena cacat pada matan atau rawi. B. Metodologi filsafat dan teologi kalam. Pengertian filsafat Islam. Filsafat secara bahasa merupakan kata serapan dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang diturunkan dari kata kerja filosofian yang memiliki makna mencintai kebijaksanaan. Harun Hadiwijoyo menyatakan bahwa sebenarnya pemaknaan filsafat dengan mencintai kebijaksanaan belum mampu menyampaikan hakikat filsafat yang sebenarnya. Filsafat dalam kajian studi Islam merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dan memperoleh solusi atas permasalahan tersebut. Model pendekatan filsafat selanjutnya dapat dijadikan untuk memahami ajaran-ajaran agama. Abudin Nata dalam metodologi Islam memberikan contoh pendekatan filsafat dalam studi karya Muhammad Syijurjawi dengan karyanya Hikmah al-Tashri wa Falsafatuhu. Islam menganjurkan umatnya untuk salat berjamaah dengan tujuan agar mereka merasakan bahwa hidup tidak sendirian dan berdampingan dengan orang lain. Model pendekatan filsafat dalam studi Islam. Dalam mengkaji Islam menggunakan pendekatan filsafat dapat dilakukan dengan berbagai metode sebagaimana menggunakan pendekatan filsafat dalam kajian sosial. Pendapat Musmasturi yang dikutip oleh Nur Hakim menyatakan bahwa peneliti dalam mengaji Islam dapat menggunakan berbagai macam metode dengan catatan harus disesuaikan dengan objek, tipe, serta jenis penelitian seperti metode deskriptif, analisis, sintesis, komparatif, dan fenomenologi. A. Model studi komparasi dan kepustakaan. Dr. Amin Abdullah dalam menyusun disertasi di Universitas Ankara Turki menggunakan metode komparasi dan kepustakaan dengan pendekatan filsafat. B. Model studi tematik. Penelitian semacam ini dilakukan oleh Oliver Leaman yang mengkaji beberapa tokoh filsuf muslim yang kemudian dibukukan dengan judul A Brief Introduction to Islamic Philosophy tahun 1999. C. Model studi komprehensif, deskriptif, kualitatif, dan studi pustaka. Ahmad Fu'al Ahwani melakukan penelitian komprehensif mengenai sejarah tokoh daerah dan pemikirannya.
Model studi Islam tematik Al-Quran dengan kerangka filsafat. Penelitian ini dilakukan oleh Fazlur Rahman yang dipublikasikan dalam buku yang berjudul Filsafat Quran. 3. Kalam dalam studi Islam. Ilmu teologi adalah salah satu bidang studi yang sangat dekat dengan kajian keislaman. Ilmu ini kerap kali menjadi rujukan untuk menyelesaikan masalah akidah ketuhanan. Selain itu, ilmu kalam juga sering digunakan dalam debat lintas agama untuk membangun argumen-argumen berkembang dengan Tuhan. Sedangkan teologi sendiri adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos, yang bermakna Tuhan atau dewa, sedangkan logos bermakna wacana atau perbincangan, yang selanjutnya disebut diskursus mengenai Tuhan, ditambah ditambahkan oleh Dede Ahmad Ghazali dan Heri Gunawan bahwa teologis merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat yang memiliki kajian khusus berkenaan dengan ketuhanan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.